mencintai harta itu merupakan fitrahnya manusia yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Wa fitnatu ummati fil mal, dan fitnahnya umatku di dalam harta. Rasulullah mengatakan la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa kalian jadi orang kaya. Untuk siapa? Limanit taqo, untuk orang yang bertakwa. Yang jadi masalah bukan orang kayanya yang bermasalah, tapi hati kita yang kotor ketika memandang orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih li abdis salih. Sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh orang baik. Kenapa? Karena orang soleh ngerti bahwa setiap harta yang dia terima itu pertanyaannya dari Allah dua. Dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Kemewahan fisik itu tidak menjamin kebahagiaan hati. Itu buktinya mobilnya mewah, pakaiannya mewah, ATM-nya penuh, tapi ketika hatinya sedikit diusik, langsung semua kenikmatan duniawi itu hilang rasanya. Itulah kenapa dalam rumah tangga kita jangan hanya mengejar harta. Karena harta sebesar apapun, kenikmatan segede apapun yang antum rasakan saat ini, seketika akan hilang ketika ruh antum yang disakiti. Terkadang dalam rumah tangga justru harta itu adalah menjadi sumber musibah. Kenapa begitu? Karena antara suami dan istri tidak bisa lagi saling menghargai karena sang suami merasa aku yang berkuasa, aku yang punya wewenang di rumah ini karena semua uang di rumah ini adalah dari aku. Ataupun sebaliknya, mereka mendapatkan kekayaan. Coba antum bayangin, tapi seakan-akan derajat mereka diinjak oleh istrinya karena seakan-akan semua diatur istri karena semua harta milik istri. Sementara ketika rumah tangga kita itu dimasuki rasa qanaah, rasa cukup, rasa syukur atas apa yang Allah berikan, maka insya Allah ada saling antara suami dan istri, dan ini menjadikan rumah tangga kita semakin baik. Harta dan tahta vs budak cinta.